Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabih. Thumma amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini ketika Allah menurunkan rahmatnya berupa hujan, di luar kita masih mampu melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan pengabdian kita, ibadah yang sangat agung, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini adalah atas taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersyukur atas nikmat yang agung ini. Kemudian kita bisa duduk di majelis ilmu untuk belajar mengkaji agama kita yang mulia ini, agar kita lebih faham apa-apa saja yang seharusnya kita lakukan dan apa-apa saja yang semestinya tidak kita lakukan, agar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita buktikan dengan amalan yang memang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kelak di yaumil akhir Allah karuniakan kepada kita syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah kumpulkan kita bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di antara ibadah yang sangat agung yang merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam beberapa ayat Allah sandingkan penyebutan ibadah tersebut dengan ibadah yang paling agung atau ibadah badaniyah yang paling agung, yaitu salat. Ibadah yang kita maksud di sini adalah menyembelih atau berkurban semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembelih untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ibadah dengan cara menyembelih di sini ada beberapa jenis. Di antaranya yang sudah kita tahu bersama ada berkurban di saat Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Ada juga syariat, ya, kita menyembelih hewan karena syukur kita kepada Allah ketika kita dikaruniai seorang anak. Ada juga hadiyu, hewan yang disembelih bagi jamaah haji yang melakukan ibadah haji dengan nusuk tamattu ataupun qiran, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada juga dabihah yang kita kenal dengan dam, menyembelih binatang karena melakukan mukhalafah atau pelanggaran ketika melakukan ibadah haji ataupun umroh, yang di situ ada konsekuensinya kita harus menyembelih sembelihan yang ini biasa disebut dengan dam, ya. Dam itu artinya sebenarnya adalah darah. Kenapa disebut dam? Ini berdasarkan asar dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan orang yang melakukan mukhalafah atau mahdur min mahduratil ihram, pelanggaran dari melakukan larangan ihram yang merupakan larangan yang konsekuensinya adalah menyembelih binatang, fa'alaihi an yuhriqad dam, kata beliau radhiyallahu taala anhu, maka wajib bagi dia untuk menyembelih atau menumpahkan darah. Darah di sini darah hewan sembelihan. Dalam hal ini berupa kambing atau domba. Semua ibadah itu Allah syariatkan bagi kita adalah untuk kita bertakarrub semata-mata hanya kepada Allah. Allah tidak butuh dagingnya. Allah tidak butuh darahnya. Allah tidak butuh kulitnya atau apapun dari binatang tersebut. Buktinya apa? Ketika kita berkurban, maka yang disyariatkan adalah hewan sembelihan itu kita sembelih atas nama Allah, kita ucapkan bismillah, ya Allahu Akbar. Kita niatnya adalah untuk bertakarrub kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Dagingnya kita makan, bukan kita hanyutkan di sungai atau kita taruh di bawah pohon atau kita kubur di halaman masjid, kan tidak. Yang disyariatkan adalah daging itu kita makan, kita sedekahkan sebagiannya, kita hadiahkan pula sisanya, ya kan? Begitu. Maka ibadah ini, ibadah dengan cara menyembelih binatang ini termasuk ibadah yang agung yang tidak boleh ditujukan untuk selain Allah. Di masyarakat masih banyak tidak Pak? Orang yang menyembelih entah itu ayam, entah itu kambing, entah itu sapi atau kerbau, disembelih kemudian ditaruh di bawah pohon. Ini sesaji untuk penjaga wilayah ini, atau ini sesaji untuk penunggu laut selatan atau laut utara mungkin, ya. Semua ini adalah bentuk penyimpangan dalam akidah Islam. Kenapa? Karena dalam Islam itu adalah ibadah, berkurban tadi, yang tujuannya hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Kepada selain Allah haram. Al-Imam An-Nawawi, ulama besar madhab Syafi'i, ulama ahlu sunnah wal jamaah, tentu kita yang mayoritas orang Indonesia, kita sering kalau ditanya mengakunya bermadhab Syafi'i. Madhabnya Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, salah satu ulama besar dari madhab Syafi'i ini adalah Al-Imam An-Nawawi. Ya, kita harusnya kenal. Kalau belum kenal ya kenalan, baca buku beliau, ya, baca biografi beliau. Kita habiskan waktu kadang baca apa? Baca medsos, baca segala macam bentuk medsos. Tapi baca buku tentang ilmu masih sangat kurang. Buru-buru buku tentang ilmu, Al-Quran saja sering lewat dan terlupakan. Baik, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan menyembelih untuk selain Allah adalah ketika seseorang menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ini pertama, jenis
Pertama, dia menyembelih atas nama dengan menyebut apapun itu. Menyebut patung, menyebut berhala, menyebut nama selain Allah, bahkan menyebut nama Nabi, menyebut nama malaikat, itu tidak boleh. Itu haram. Dan itu termasuk bentuk isti'anah, ya, meminta pertolongan, ya. Dan paling tidak dia jatuh kepada syirik kecil. Kalau kita tahu ada orang menyembelih binatang, ya, meskipun yang disembelih itu ayam ataupun sapi ataupun kambing, ya, kemudian dia menyebut nama selain Allah ketika hendak menyembelih tadi, tujuannya adalah untuk meminta pertolongan saat menyembelih, ya, maka ini sembelihan tersebut haram kita makan, karena termasuk yang uhilla li ghairillah. Hukum tadi yang melakukan ini dosa besar, minimal jatuh kepada kesyirikan. Kalau dia lakukan tadi dengan sengaja, dia niatnya adalah untuk ibadah kepada selain Allah, maka jatuh kepada syirik besar. Apa bedanya kemarin syirik besar dengan syirik kecil? Hadirin, syirik besar itu kalau orang mati dan membawa dosa syirik besar, tidak bertobat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Allah haramkan dia masuk surga. Tempatnya di neraka selama-lamanya. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada dia kalau dia mati dalam kondisi membawa dosa syirik besar. Adapun syirik kecil, ini termasuk dosa besar. Dia, kata sebagian ulama, tidak diampuni, tapi tidak menyebabkan orang yang melakukannya kekal di neraka. Kalau dia muslim, ya, melakukan syirik kecil, dia bawa dosa itu, maka dia akan disiksa, diadab di neraka. Ketika sudah selesai, maka dia masih punya peluang masuk surga. Baik, terkait tentang menyembelih ini, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ada beberapa ayat. Di antaranya yang pertama, Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Kul, katakanlah, siapa yang diperintahkan oleh Allah? Rasulullah. Katakanlah wahai Rasul, kalau itu perintah untuk Rasulullah, maka sejatinya juga perintah ini berlaku bagi umat beliau. Kecuali ada keterangan bahwasanya perintah itu khusus untuk beliau. Perintah atau Allah membolehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya dalam ayat yang membolehkan beliau menikahi wanita tanpa mahar, itu khusus beliau. Allah yang menikahkan beliau langsung, itu khusus untuk Rasulullah. Kalau sekarang ada orang mengaku entah dia ustadz, entah dia apapun itu, ya, terus dia bilang saya menikahkan diri saya sendiri dengan janda itu, maka tidak boleh, haram, ya. Maka ini penyimpangan. Yang boleh hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah yang mengizinkan dan Allah yang memerintahkan. Ya. Menikah lebih dari 4 itu hanya khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada di antara umat beliau yang boleh. Tapi secara umum perintah itu kalau ditujukan untuk Rasulullah, maka berlaku juga buat umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perintah dalam ayat ini. Katakanlah wahai Rasul, inna salati, sesungguhnya salatku. Kita pernah bahas salat ini adalah ibadah yang paling agung. Yang paling agung setelah tauhid, salat. Di antara alasannya nanti di akhirat Allah akan menghisap pertama kali adalah salat. Kalau salatnya baik, insya Allah yang lain ikut baik. Salatnya nggak beres, wah ini bahaya. Dan Allah menyandingkan penyebutan ibadah dengan menyembelih binatang
menyembelih binatang untuk bertakarub kepada Allah disandingkan dengan salat. Inna salati wa nusuki. Nusuk di sini maksudnya berkurban atau menyembelih untuk beribadah. Ya, sebagian menyebutkan nusuk itu ibadah secara umum, tapi di dalam ayat ini secara khusus maknanya adalah ibadah dengan menyembelih binatang. Inna salatu wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampaikan, kita nyatakan, kita katakan di awal bahwasanya semua itu adalah untuk Allah, kemudian ditegaskan lagi tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan dengan hal itulah aku diperintah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah yang pertama kali aku adalah orang yang pertama berserah diri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam atau setiap nabi itu pasti adalah orang yang pertama melakukan perintah Allah dari kalangan umat tersebut. Dibanding dengan umatnya, maka nabi pasti lebih duluan. Kemudian kalau kita lihat di ayat yang lain, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang nikmat yang telah Allah karuniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar itu maknanya adalah nikmat yang sangat banyak. Dan di antara nikmat tersebut adalah sebuah telaga. Atau dalam penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah, nahrun wa haud, ada sungai, ada telaga. Telaganya ini, kata beliau, tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Panjangnya itu jarak 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan. Kemudian lebarnya juga jarak 1 bulan perjalanan. Artinya luasnya, panjang kali lebarnya itu sama-sama jarak 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan, kalau orang jalan kaki, Pak, kalau kita jalan kaki standar itu kurang lebih 15 menit 1 kilo. Ya, kalau jalannya cepat bisa lebih, ya kan? Tapi jalan 15 menit standar kita jalan kurang lebih 1 kilo. Berarti 1 hari katakanlah berapa? 96 kilo. Kalau 1 bulan berapa? 9 kali 4 2.800 sekian, hampir 2.880-an lah. Ya, 2.880. Itu panjangnya. Lebarnya sama, berarti dikali. Ya, panjang kali lebar luas. Artinya begitu luas. Bejana yang digunakan untuk minum di sana banyaknya sebanyak bintang di langit. Warnanya, kilauannya seperti bintang. Air di haudnya Nabi tadi, di telaganya Nabi, itu lebih bersih lebih putih dari susu, ya. Dan kalau seseorang minum dari telaga itu, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Jadi penduduk surga nanti, Pak, mereka minum, setelah minum dari haudnya Nabi, mereka di surga itu minum untuk kenikmatan.
Ya. Minumnya nikmat, keluarnya pun nikmat. Karena mereka nggak lagi seperti kita, habis makan, minum, kenyang, wow kita bingung lari, kadang kebelet mau ke kamar mandi, ke toilet, mohon maaf. Ya. Apalagi kalau pas musim haji, jutaan orang, toilet terbatas, antri ya. Kadang Allah musta'an kami dapati bahkan ada yang ya, belum sampai di toilet karena panjangnya antrian. Tapi penduduk surga mereka minum, makan itu untuk kenikmatan. Dan mereka nggak buang air lagi Pak. Yang ada adalah jadi keringat, dan keringatnya bukan keringat kayak keringat kita yang ya kalau kita keringat baunya sedap atau tidak? Tidak sedap. Keringatnya penghuni surga wanginya lebih wangi daripada misk, minyak kasturi. Jangan dibayangin minyak kasturi, mohon maaf, yang dijual di ya, banyak tempat ya, namanya kasturi padahal bukan kasturi. Ya. Dan minyak kasturi di sini adalah minyak kasturi yang ada di surga. Ya. Itu efeknya saja berupa kenikmatan. Kalau kita kenikmatan apapun pasti ada efek negatifnya di dunia ini. Ya. Mau makan seenak apapun ya, kadang habis makan sakit perut, kadang ini, kadang itu ya. Semua kenikmatan di dunia ada efek negatifnya. Sedangkan di surga kenikmatannya itu 100%. Dari awal sampai akhir tidak ada efek negatifnya. Di antaranya ini kata Allah Subhanahu wa taala, inna a'tayna kal kautsar. Ya. Ketika Allah menyebutkan nikmat yang begitu besar yang Allah karuniakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkurbanlah hanya untuk Rabbmu. Jadi ayat ini seakan-akan dengan tegas memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat dan berkurban sebagai bukti syukur atas nikmat yang Allah karuniakan, termasuk di dalamnya adalah telaga tadi. Telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa memohon kepada Allah semoga kelak kita termasuk orang-orang yang akan diizinkan untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini ayat yang kedua, Allah sandingkan antara ibadah kurban dengan sholat. Dan ini penegas bahwasanya kurban atau menyembelih hanya untuk Allah ini adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan para ulama mengatakan ini termasuk ibadah maliyah. Ibadah yang sisi hartanya lebih menonjol. Yang paling baik yaitu dengan berkurban. Kalau kita bersedekah menggunakan uang seharga binatang kurban pada saat berkurban, pada saat Idul Kurban, itu tidak bisa menandingi pahala berkurban pada saat Idul Kurban. Dan sangat disayangkan kita masih sering dapati orang berkurban, orang menyembelih, dia buat sesaji untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah bentuk kesyirikan. Bahkan meskipun yang dijadikan sesaji atau yang disembelih itu adalah binatang yang tidak ada nilainya. Seandainya ada orang berkurban atau dia menyembelih, membuat sesaji untuk ya penunggu laut A, penunggu laut B, atau hutan A, hutan B, ya, yang dianggap angker keramat untuk mendapatkan keberkahan atau untuk menolak bala, dengan menyembelih mohon maaf tikus, ya, itu tetap haram dan syirik besar, Pak. Nanti kita akan sebutkan athar dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ada orang yang masuk surga gara-gara lalat, ada pula yang masuk neraka gara-gara lalat. Lalat, Pak. Ya.
Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan yang lainnya rahimahumullahu taala dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dalam athar ini disebutkan bahwasanya dakhala rajulun an-nar fi dzubab wa dakhala ar-rajulu al-jannata fi dzubab. Ada orang yang dia masuk neraka gara-gara seekor lalat. Lalat bernilai di kita, Pak. Ya, kalau ada saja kita segera cepat-cepat mau dibunuh atau diusir. Coba Bapak di mobil tiba-tiba ada lalat, dibiarkan di dalam mobil pasti diusir. Di dalam rumah pun demikian. Bahkan dalam rumah disediakan alat pemukul lalat kadang. Dan kita menganggap dia kotor, tidak berharga. Tentu semua ciptaan Allah itu ada hikmahnya, tapi kita menganggap itu adalah sesuatu yang kotor yang tidak berharga. Tapi gara-gara lalat ini, ada seorang yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah pada saat itu beliau Salman Al-Farisi mengisahkan ada dua orang pemuda yang melakukan perjalanan lewat satu kampung. Dan di kampung itu ternyata penduduknya adalah penyembah berhala. Penyembah berhala. Kalau ada orang mau lewat di situ, diharuskan memberikan sesaji atau kurban kepada berhala yang mereka sembah. Kalau tidak mau dibunuh. Datang yang pemuda pertama, disuruh dia mau lewat, persembahkan dulu sembelihan, kurban. Maka dia bilang, saya nggak punya apa-apa. Kata mereka, qarrib walau dzubaban. Berkurbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat, kata dia. Oh lalat, ya udah nih. Nah, lalat ambil. Cuman lalat gampang dia bilang. Dikasih lalat, dikurbankan lalat. Lantas karena dia sudah memberi sesaji, diizinkan lewat. Dalam perjalanan dia mati, belum bertobat. Dianggap remeh lalat ini, padahal ini adalah bentuk kesyirikan. Maka kata beliau, pemuda tadi masuk neraka gara-gara dia berkurban dengan lalat kepada berhala. Yang satunya, seorang yang beriman, bertauhid, ketika dia hendak lewat di situ, dipaksa untuk berkurban, dia tidak mau. Ma kuntu li uqarribu syai'an aw li uqarriba syai'an li ghairillah. Saya tidak akan pernah berkurban sesuatu apapun untuk selain Allah. Tegas dia. Dia bilang, berkurban walaupun dengan lalat, tidak akan. Akhirnya pemuda tadi dibunuh, dan dia dibunuh dalam kondisi bertauhid, dan dia masuk surga karena nggak mau berkurban kepada berhala meskipun hanya dengan seekor lalat. Kemudian yang terakhir, dalil tentang haramnya berkurban kepada selain Allah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahih beliau, Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Dia menyembelih apapun untuk selain Allah, Dia menyembelih untuk patung, ada yang menyembelih untuk kuburan, ada yang menyembelih untuk jin, ada yang menyembelih untuk genderuwo, ada yang menyembelih untuk macam-macam. Bahkan menyembelih untuk nabi, menyembelih untuk malaikat, menyembelih untuk Ka'bah tidak boleh. Menyembelih niatnya hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Kemudian dalam lanjutan hadisnya Nabi mengatakan, la'anallah man la'ana walidayh.
Allah melaknat siapa saja yang melaknat atau menghardik atau mengutuk kedua orang tuanya. Maka ketika Rasul mengatakan Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya, sahabat kaget. Kaifa yakunu dzalik ya Rasul? Ini enggak lumrah terjadi, ya. Bukan hal yang biasa terjadi. Bagaimana bisa ada seorang anak melaknat orang tuanya? Maka kata Nabi SAW, termasuk dalam kategori anak atau orang melaknat orang tuanya sendiri adalah seorang anak melaknat orang tua orang lain. Misalnya si A dan si B, ya. A punya bapak C, B punya bapak D. Si A melaknat, mencela, menghina bapaknya B, yaitu si D, ya. Maka si B ini nggak terima, dia balas melaknat atau mencela, menghina, mengolok-olok orang tuanya si A, Pak C. Maka dua-duanya ini dianggap melaknat orang tuanya sendiri. Karena dialah yang menjadi penyebab orang tuanya dicela, dilecehkan, dihina atau dilaknat oleh orang lain. Maka ini juga perlu kita perhatikan dan kita jadikan hal yang perlu untuk sangat diperhatikan, bagaimana kita mendidik, membina anak-anak kita. Sering kita dapati anak-anak itu kalau dia berselisih dengan bertengkar mulut, dia ngejek nama orang tua. Ini termasuk dosa besar dalam Islam. Kata Nabi tadi apa? La'anallah man la'ana walidai. Allah melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya atau salah satunya tentunya. Maka seorang muslim harus senantiasa memperhatikan pendidikan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Yang pertama, jangan sampai melakukan kesyirikan, baik itu syirik kecil atau apalagi syirik besar. Apa bentuknya syirik-syirik tadi? Ya kita harus belajar. Kita nggak mungkin tahu, nggak mungkin faham apakah ini syirik atau bukan kalau kita nggak pernah belajar. Maka tidak heran di dalam Islam yang namanya belajar itu menjadi skala prioritas. Bahkan kata para ulama, kita itu butuh ilmu sepanjang nafas kita. Selama nafas masih jiwa kita masih ada di kandung badan, setiap hembusan nafas itu butuh ilmu, Pak. Kalau makan kita butuh berapa kali sehari? 2 kali, 3 kali sehari udah banyak. Ya. Tapi kalau ilmu setiap saat, bahkan kita mau makan juga butuh ilmu. Ya. Sebagian orang makan atau minum dia pakai tangan kiri. Padahal Nabi SAW melarang kita makan, minum, kasih sesuatu pakai tangan kiri, tidak boleh. Fa inna syaitan ya'kul wa yashrab bishimal. Yang makan, yang minum dengan tangan kiri itu setan, kata Nabi. Ya. Ini termasuk larangan yang keras. Kita duduk, ada ilmunya, Pak. Nabi SAW ketika orang, ini contoh, melihat orang duduk sandar begini ke tangannya, bersandar dengan tangan kiri, ditegur oleh Nabi. Kita duduk di lantai misalnya, tapi tangan kiri, bukan tangan kanan, taruh belakang. Ya. Kata Nabi itu jalsatul mal'un. Itu adalah model duduknya orang yang terlaknat di neraka. Waliyauzubillah. Jadi terlarang kita duduk sambil sandar dengan tangan kiri saja. Kalau dua-dua boleh, atau kanan boleh. Kenapa terlarang? Karena Nabi yang melarang. Dalam Islam, patokan boleh dan tidak boleh, baik dan tidak baik, itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa yang dikatakan ustadz. Kalau yang dikatakan ustadz ada dalilnya, apa yang dikatakan Allah atau dikatakan oleh Rasul, ya, maka itu yang diambil. Kalau tidak, siapapun yang berbicara, ya boleh kita ambil, boleh tidak. Kalau baik diambil, kalau tidak baik, ya tidak perlu diambil. Patokan baik dan tidak baik tadi apa? Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana difahami dengan benar oleh para ulama kita dari sejak sahabat Nabi, ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ulama di zaman sekarang, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Makanya bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, itu diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan. Kalau kita seringnya mikir nambah apa, Pak? Nambah apa? Ya, nambah belanjaan untuk istri, ya. Taib. Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Dan berdoalah wahai Rasul, mintalah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu yang pertama. Karena dengan ilmu seseorang bisa tahu ini baik, ini salah. Ini benar, ini kurang benar, ini tepat, ini tidak tepat. Semua amalan kita butuh ilmu. Surga itu diraih dengan ilmu. Dan ilmu tadi diamalkan. Bukan sekedar dicatat atau jadi wacana. Maka tidak heran kalau setiap hari Nabi SAW di antara doa beliau, seusai salat subuh yang beliau baca adalah apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu duluan? Karena dua hal yang setelahnya itu akan bisa diperoleh dengan ilmu. Aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, harta yang baik, halal baik. Bagaimana membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram dengan ilmu. Wa amalan mutaqabbala. Bagaimana agar amalan kita bisa diterima oleh Allah? Tentu amalan yang benar, niatnya benar, caranya benar, itu harus dengan ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, termasuk umat Nabi Muhammad SAW, yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau SAW dan diberi karunia nikmat untuk bisa minum dari telaga beliau SAW. Dan terus kita semangat istiqomah, ya, dalam kehidupan kita untuk belajar, mencari ilmu dan mengamalkan ilmu itu sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.